Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Kali ini kita menggunakan media ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, yaitu pembelajaran kewarganegaraan. Melanjutkan daripada sesi-sesi sebelumnya, mudah-mudahan Anda dapat mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dan tidak ketinggalan dalam sesi-sesi yang sebelumnya maupun sesi yang akan datang. Kali ini kita bicara tentang demokrasi, demokrasi dan masyarakat madani. Ya, demokrasi sekarang menjadi pembicaraan yang sedang aktual ya, karena hampir di seluruh belahan dunia ini berbicara tentang demokrasi atau demokratisasi. Nah, secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Inilah inti dari demokrasi. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abraham Lincoln ya, bahwa demokrasi is government from the people, by the people, and for the people. Ini sangat terkenal. Demokrasi is from the people. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu dari rakyat, ya, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dengan demikian dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memegang kekuasaan. Sebab pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartini Kartono yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan. Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, mempunyai sifat yang berjenis-jenis, masing-masing seperti terlihat dari sudut kemasyarakatan yang ditinjau. Kemudian Soekarno juga mengungkapkan pendapatnya bahwa demokrasi is a form government in which the will of the governed execute put into practice without causing any harm to human rights. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahnya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi dikenal adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan aktualisasikan setiap bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab. Nah, dalam demokrasi juga terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo dan yang dikutip oleh Miriam Mudiarjo, nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi. Sedangkan sistem demokrasi yang dimaksud di sini adalah sistem politik yang demokratis, di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, dan didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik. Nah, ini memperlihatkan bahwa azas-azas demokrasi sebagai suatu sistem politik. Di samping itu, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintah saja, tapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Ya, beberapa definisi lain menurut para ahli demokrasi itu apa? Seperti Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Kemudian Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Philip C. Schumpeter dan Terry Lemkin mengatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
Ya, Penggapar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif, demokrasi normatif, dan empirik, demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup masyarakat dan negara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Nah, sejarah dan perkembangan demokrasi, pemahaman demokrasi modern berasal dari adanya beragam kepentingan individu. Dalam upaya mencapai kepentingan tersebut, harus ada wadah bersama yang menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang dipelopori oleh teori John Locke dan J.J. Rousseau. Kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahap atau cara, yakni satu, perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk masyarakat. Yang kedua, perjanjian pemerintah, yaitu perjanjian antara masyarakat untuk membentuk pemerintah. Apabila yang berkuasa dalam suatu negara adalah rakyat, maka akan lahir negara demokrasi. Salah satu prinsip dalam kontrak sosial adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi, kedaulatan berada di tangan rakyat, walaupun sudah dibagi-bagi kekuasaannya. Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi, pemerintah, penguasa itu bekerja atas amanah dan atas nama rakyat. Kedua, pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. Ya, yang menjadi pemerintah itu asalnya dari rakyat biasa. Ya, jadi pemerintah itu dari rakyat. Ya, oleh rakyat, rakyat yang memberikan kekuasaannya. Kemudian untuk rakyat, sehingga apabila terpilih pemerintahan, orang-orang yang duduk pemerintahan itu, maka dia harus menjalankan amanat, bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama tinggi dibanding individu lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi ya, dalam demokrasi mempunyai hak yang sama. Ya. Pemerintah dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Ya, jadi artinya pemerintah harus menjalankan amanah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh rakyat dengan cara tidak mengabaikan hak-hak rakyat. Negara sebagai satu organisasi kuasa pemerintah meliputi tiga komponen utama, yaitu penguasa, hubungan kekuasaan, dan kuasaan atau rakyat. Dalam demokrasi, hubungan kekuasaan ini tidak berlangsung secara bebas mutlak karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jadi dalam demokrasi ada konstitusi undang-undang dasar yang membatasi penguasa tidak berlaku sewenang-wenang. Konstitusi berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan kekuasaan di dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri pemerintah negara demokrasi konstitusional adalah adanya pemisahan atau pembagian fungsi kekuasaan, adanya pemisahan atau pembagian lembaga, adanya jaminan HAM, adanya rule of law, artinya adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, dan kontrol sosial. Jadi dalam negara demokrasi konstitusional ada pembagian, ada pemisahan dan pembagian fungsi kekuasaan. Kuasa eksekutif fungsinya apa, kuasa legislatif fungsinya apa, yudikatif apa. Kemudian ada pemisahan lembaga, yaitu tadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian ada jaminan HAM yang menjamin hak asasi manusia, menjamin hak-hak rakyatnya, ada di dalam demokrasi konstitusional. Kemudian adalah supremasi hukum. Ini yang paling utama, adanya persamaan dalam hukum dan kontrol sosial. Nilai-nilai demokrasi dasar beberapa nilai ya. Values Harry Bemayo. Ini yang catatan bahwa pencarian ini tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai, namun bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut secara universal, secara umum dalam negara demokrasi ada nilai-nilai. Satu, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan cara melembaga. Kemudian menyelenggarakan pergantian pemimpin penguasa secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan, dan menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. Apabila kita terapkan nilai-nilai tersebut di Indonesia, maka nilai-nilai ini tidak boleh terlepas dari sila-sila Pancasila
dan secara operasional sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasa secara teratur. Kita lihat di negara kita ada pilkada dan pemilu ya. Selanjutnya membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi tidak ada cara-cara kekerasan yang digunakan walaupun negara memiliki hak ya untuk menegakkan aturan dan hukum. Selanjutnya mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman diversity. Ya, artinya kalau kita ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menjamin tegaknya keadilan, menjamin adanya kebebasan dalam sistem demokrasi. Nah, jadi kalau kita terapkan di dalam nilai-nilai kita, itu sudah ada di dalam Pancasila ya secara personal, dan nilai-nilai itu tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan secara personal sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebab demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ya, dalam masyarakat terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan terkadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan ini diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Hal ini sesuai dengan sila keempat dan tercermin pada pasal 1, 2, 3, 4, 15, dan 17 Undang-Undang Dasar 1945. Pergantian pemimpin atau penguasa di Indonesia melalui pemilu atau pilkada sudah pula mencerminkan sikap yang demokratis. Sebab pergantian atas dasar keturunan atau pengangkatan diri sendiri dianggap tidak wajar dalam suatu sistem demokrasi. Hal ini sesuai dengan sila ketiga dan keempat Pancasila. Semua manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama. Anggapan ini akan mempermudah terjadinya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sehingga setiap unsur paksaan digunakan sedikit mungkin, golongan minoritas sedikit banyak akan terkena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan begitu mereka terdorong untuk memberikan dukungan dan turut bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan sila kedua dan keempat Pancasila. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang terlihat pada keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku merupakan ciri masyarakat demokratis. Hal ini perlu terselenggara masyarakat terbuka, open society, yang akan menjamin kebebasan politik. Namun keanekaragaman ini perlu dijaga jangan sampai melampaui batas. Sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga persatuan dan integrasi. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut sebagai gaya hidup. Dalam suatu masyarakat demokratis, pada umumnya pelanggaran terhadap keadilan jarang terjadi karena golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan. Akhirnya untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi ini diperlukan beberapa lembaga seperti pemerintah dan bertanggung jawab, satu dewan perwakilan yang mewakili golongan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilu, organisasi politik yang menghubungkan antara para pemimpin dan masyarakat, pers dan media yang bebas dan bertanggung jawab sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat serta sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam sejarah? Ya, demokrasi telah mengalami pasang surut di Indonesia ya. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dan demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam, pola adat dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter nation building dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan partai ataupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama periode 1945 sampai 1959 di mana dilaksanakan masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Selanjutnya periode 59 dan sampai dengan periode 65 dilaksanakan demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Periode ketiga yaitu 1966-1998 yang dikenal dengan demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45
dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan. Ya, jadi pada masa demokrasi Pancasila di era Orde Baru ini, landasan formal periode ini adalah Pancasila Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 45 dan ketetapan MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang 45 dan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga negara lain. Selanjutnya periode 1999 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh napas yang baru. Perkembangan berikutnya masih tentu akan selalu mengalami perubahan sesuai dinamika yang terjadi di masyarakat Indonesia dan negara Indonesia. Selanjutnya, bagaimana karakteristik masyarakat madani ya? Ini masyarakat yang diidam-idamkan terbentuk di beberapa negara termasuk kita ya, inginkan terciptanya masyarakat yang madani. Seperti apa karakteristik masyarakat yang madani ini? Yaitu adanya ruang publik yang bebas, artinya masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta bebas mempublikasikan dan menginformasikan kepada publik. Jadi, syarat masyarakat madani ini karakteristiknya ya sama dengan masyarakat menciptakan masyarakat demokratis, yaitu adanya tersedia ruang publik yang bebas, sehingga masyarakat mudah mengakses setiap kegiatan publik dan kebijakan pemerintah. Masyarakat juga dapat dengan bebas ya mendapatkan akses, menyampaikan pendapat, berserikat, ya, berkumpul, dan mempublikasikan, menginformasikan kepada publik. Selanjutnya, ciri dari masyarakat madani itu adalah adanya demokratisasi, yaitu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan kesadaran, kesetaraan, dan kemandirian masyarakat, baik itu melalui LSM, pers yang bebas, formasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik, sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Kemudian adanya karakteristik toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Kemudian pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya adanya nilai keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Selanjutnya adalah partisipasi sosial, partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian politik yang bertanggung jawab. Selanjutnya adanya supremasi hukum, yaitu upaya menciptakan keadilan yang harus diposisikan secara netral, sehingga setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, faktor penghambat terwujudnya masyarakat madani ini yaitu kualitas SDM yang belum memadai, pendidikan politik masyarakat yang masih rendah, kondisi ekonomi nasional yang masih belum stabil, dan kondisi sosial politik yang mungkin belum pulih. Nah, oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat yang madani, mewujudkan negara yang demokrasi, maka diperlukan kesadaran rakyat dan juga pemerintah untuk berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mudah-mudahan materi ini dapat juga ya, karena ini faktor perambat masyarakat madani, kualitas SDM yang belum memadai, pendidikan politik, maka saya minta kepada kita semua yang mengikuti pelajaran ini untuk dapat men-share ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat tentang pembelajaran kewarganegaraan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat ya, dan dapat diambil pelajarannya, diikuti, dan jangan lupa mengikuti dari awal sampai akhir, dari sesi awal sampai akhir, dan sampai berjumpa mungkin di sesi-sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.